Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan teori peluang aktuaria. Jadi ini pertemuan kita yang ke-11, bagian yang kedua. Kita akan membahas materi terakhir. Ada satu materi lagi yaitu namanya adalah statistik terurut atau order statistik gitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dibahas pada materi ini? Gitu ya. Jadi, misalkan katakanlah kita punya X1, X2, dan juga sampai dengan Xn ini merupakan sampel acak ya, sorry, merupakan sampel acak, sorry, tidak, ya merupakan sampel acak dari suatu distribusi kontinu dengan PDF-nya adalah fx ini, di mana si fx-nya itu dia bernilai lebih dari 0 pada selang A sampai dengan B gitu ya. Nah, kemudian misalkan bahwa Y1 di sini menyatakan nilai paling kecil pertama dari si XI tadi, dari semua sampelnya tadi, nilai yang paling kecil, kemudian Y2 itu nilai paling terkecil kedua gitu ya. Dari si XI-nya dan seterusnya sampai nanti YN itu merupakan nilai terbesar dari XI-nya gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa YI itu pasti nilainya kurang daripada Y2 gitu ya. Dan Y2 itu kurang dari Y3 begitu seterusnya sampai nanti yang paling besar adalah YN gitu ya. Nah, jadi inilah kenapa tadi disebut sebagai statistik terurut. Jadi kita mengurutkan sampel acak yang tadi gitu ya, yang awalnya XI sampai dengan XN kan kita eh, ambil itu sampel acak ya. Nah, setelah kita mengamati nilai-nilainya gitu ya, kita urutkan ya sehingga si Y1 itu merupakan nilai terkecilnya dan YN-nya itu nilai terbesarnya gitu. Nah, maka YI ini tadi untuk I-nya dari 1 sampai dengan N ini dikatakan order statistik ke I atau statistik terurut ke I gitu dari sampel acak X1, X2 sampai dengan Xn tadi gitu. Nah, untuk mengetahui PDF gabungan dari Y1, Y2 sampai dengan YN itu dirumuskan ya. PDF gabungannya adalah N faktorial dikali dengan peluangnya masing-masing gitu ya. Di mana nilainya itu untuk A kurang dari Y1, kurang dari Y2, kurang dari dan seterusnya sampai kurang dari YN, kurang dari B. Tadi ingat nilainya itu adalah pada rentang A dan B gitu ya, sehingga statistik terurutnya ini juga pada rentang A dan B dan nol untuk nilai yang lainnya gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa PDF gabungannya itu membentuk seperti ini gitu ya? Kita coba lihat buktinya. Nah, misalkanlah katakan saja kita ambil N-nya itu sama dengan 3. Ya, berarti kita punya karena di sini saling bebas gitu ya, maka PDF gabungan dari X1, X2, X3 itu ya fx1, 2, 3-nya adalah perkaliannya masing-masing. Gitu ya. Fx1, Fx2, Fx3 gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat kembali sebenarnya ada 6 susunan himpunan yang saling bebas yang mungkin untuk X1, X2, X3 gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kalau misalkan ternyata X1-nya itu dia kurang dari X2 dan X2-nya kurang dari X3 gitu. Ini susunan yang pertama yang mungkin gitu. Kemudian yang kedua susunan yang mungkin ya katakanlah kita sebutnya A2 gitu ya. Nah, ternyata si X2-nya itu dia nilainya kurang daripada X1 gitu dan X1 kurang daripada X2. Ini mungkin saja terjadi gitu. Kemudian bisa saja ternyata X1-nya itu dia kurang daripada X3 dan X3-nya kurang daripada X2. Ini juga mungkin gitu ya. Kan kita nggak tahu eh, secara ini ya. Jadi kita tidak punya data seperti sebuah bilangan-bilangan yang bisa kita langsung urutkan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, X2-nya kurang daripada X3, kurang dari X1 ini juga mungkin gitu. Nah, kemudian yang kelima ada X3-nya kurang daripada X1, kemudian kurang daripada X2 ini yang kelima. Dan kemungkinan yang terakhir adalah X3-nya kurang daripada X2 dan kurang daripada X1 gitu. Nah, jadi 6 himpunan tersebut itu dapat kita susun tepat 3 faktorial gitu ya. Nah, makanya berarti kita bisa bilang tadi untuk Y1, Y2, Y3-nya itu tadi dia adalah 3 faktorial ya. Berarti kalau secara rumusnya kita kali dengan FY1 FY2 dikali FY3 gitu ya. Seperti itu. Nah,
Jika YI-nya tadi adalah untuk I sama dengan 1, 2, 3 tadi dikatakan order order statistiknya ke I dari X1, X2, X3 gitu ya, maka fungsi transformasi satu-satu yang memetakan himpunan A1, A2 sampai dengan A6 tadi ke fungsi beta, di mana B-nya di sini dia adalah himpunan untuk Y1, Y2, Y3 dengan catatan bahwa A itu kurang daripada Y1, kurang daripada ini Y2 ya, kurang dari Y3, kurang dari B itu adalah sama gitu. Nah, inverse fungsi untuk titik A1 itu adalah kita punya X1-nya sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2, dan X3 sama dengan Y3. Dari mana kita tahu? Ingat tadi untuk A1 kita punyanya X1-nya itu kurang dari X2, kurang dari X3. Sedangkan di sini kita punya order statistiknya bahwa Y1 itu kurang dari Y2, kurang dari Y3 gitu ya. Berarti kalau kita sesuaikan di sini, berarti kita punya X1-nya sama dengan Y1, X2-nya sama dengan Y2, dan X3-nya sama dengan Y3. Untuk titik A2, ya tadi kita punya nilai dari A2-nya, berarti bentuknya tadi X2 kurang dari X1 kurang dari eh, X3 gini ya. Nah, maka kita lihat di sini X2 itu sama dengan Y1 ya di sini. Nah, untuk X1-nya dia sama dengan Y2 di sini. Ya, X3-nya sama dengan Y3. Begitu seterusnya. Nah, berarti kita bisa tentukan Jacobi ya untuk transformasi dari X ke Y-nya masing-masing gitu ya. Nah, berarti untuk Y1 yang pertama ya, karena X1-nya sama dengan Y1, maka di sini nilainya adalah 1 ya. Yang lainnya 0 ya. Kemudian untuk X2 sama dengan Y2 berarti yang di tengah-tengah gitu ya. Yang lainnya 0 gitu ya. Dan yang X3 sama dengan 3 berarti di sini. Nah, berarti kalau kita cari ini determinannya itu nilainya adalah 1 ya. Nah, untuk J2 ini untuk si A2-nya tadi diketahui X1-nya itu sama dengan Y2 ya, dan X2-nya itu sama dengan Y1 ya, dan X3-nya itu tetap. Nah, jadi bentuk si transformasinya itu jadi seperti ini. 1, 0, 0, 0, 1 dan 0, 1, 0. Dan kalau kita hitung nanti itu dapatnya itu -1 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, intinya nanti setiap transformasi Jacobinya itu nilainya pasti 1 gitu ya. Nilai mutlaknya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat PDF gabungannya, ya kita lakukan gitu ya. Itu apa tadi si transformasinya, si Jacobinya, nilai mutlak Jacobinya kita kalikan dengan fungsi peluang gabungan mereka ya, hasil perkaliannya karena saling bebas gitu ya. Tadi kita tahu dia ada 6 macam bentuknya gitu ya. Nah, atau sama saja dengan 3 faktorial dikali FY1, FY2 dikali FY3 ya, seperti yang tadi gitu. Nah, untuk PDF marginal dari YN ya, dari peubah acak X dengan fungsi distribusinya adalah fx dan VDF-nya adalah f kecil x, di mana A itu dia kurang daripada YN dan kurang dari B. Bentuk rumusnya adalah seperti ini ya. GN YN itu adalah n faktorial dikali FYN pangkat n-1 ya, per 3 faktorial dikali FYN, atau sama aja dengan eh, N dikali dengan FYN pangkat N-1 dikali FYN gitu ya. Nah, untuk A-nya itu kurang daripada YN kurang dari B-nya. Dan kalau misalkan kita mau cari misalkan PDF marginal dari Y1 untuk variabel acak X dengan fungsi distribusinya fx dan PDF-nya adalah f kecil x, di mana Y1 itu di antara A dan B, maka bentuk ekspresi dari GY1-nya itu
rumusnya beda ya. Dia menjadi N dikali 1 dikurang FY1 dipangkat N-1 dikali FY1 gitu ya. Nah, untuk Y1-nya di antara A dan B dan 0 untuk yang lainnya. Nanti disilakan dicatat ya rumusnya. Nah, eh, untuk PDE marginal dari order statistik YK dalam fungsi fx dan juga f kecil x itu dia bentuknya sebenarnya bisa secara umum dinyatakan seperti ini ya. N faktorial per K min 1 faktorial, N min K faktorial, kemudian dikali dengan f YK dipangkatkan K min 1, lalu 1 dikurang FYK dipangkatkan N min K, baru dikalikan dengan fungsi peluangnya ya, FYK-nya gitu ya. Dan 0 untuk yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita pengen cari ketika K sama dengan 1 gitu ya, maka G1 Y1-nya itu sama dengan misalkan eh, kita punya eh, berarti di sini kita substitusikan ya, berarti N faktorial per 1 kurang 1 itu berarti 0 faktorial, N faktorial, lalu ini adalah F dari Y1 dipangkatkan 0, lalu 1 dikurang F Y1 dipangkatkan N dikali dengan F Y1. Nah, ini N faktorial dengan N faktorial dengan 0 faktorial itu nilainya 1 ya. Kemudian F Y1-nya pangkat 0 itu juga 1, berarti nilainya adalah tersisa 1 dikurang F Y1 dipangkatkan N, sorry, kemudian dikali dengan FY1 gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan N-nya itu berapa misalnya gitu ya. Nah, untuk PDF dari gabungan dua statistik misalkan kita pengen tahu gitu ya gabungannya. Nah, katakanlah kita punya dua order statistik di mana YI-nya itu kurang daripada YJ gitu ya dalam bentuk fx dan juga fy, fx kecil ya fungsi distribusi dan juga peluangnya, maka bentuknya nanti akan jadi seperti ini ya. N faktorial per I kurang 1 faktorial J kurang I dikurang 1 faktorial dikali N min J faktorial, kemudian FYI pangkat I dikurang 1, kemudian FYJ pangkat J kurang I min 1 dikali 1 dikurang FYJ dipangkatkan N dikurang J dan dikalikan lagi dengan FYI lalu dikali dengan FYJ gitu ya. Nah, misalkan katakanlah kita mau cari misalkan Y2 kurang dari Y3 misalnya seperti ini ya. Kita mau cari G2 eh, 3 ya. Y2 Y3. Nah, berarti eh misalkan N-nya 5 gitu ya. Misal N sama dengan 5 gitu. Berarti kita punya 5 faktorial per I-nya tadi 2 kurangin 1 itu berarti 1 faktorial. Kemudian J kurang 1, sorry, J kurang I kurang 1. J dikurangin I-nya itu berarti 1 kurangin 1, 0 ya. 0 faktorial. Kemudian N dikurangin J. Berarti 5 kita kurangin dengan 3 berarti 2 faktorial. Nah, kemudian F dari Y2 dipangkatkan, sorry, I kurang 1 itu tadi adalah 1, kemudian F dari Y3 dipangkatkan 0. Iya, ini tulisannya jelek banget. F Y3 pangkat 0, kemudian 1 dikurang F Y3 dipangkatkan N dikurangin J pangkat 2 berarti kemudian F Y ini berarti Y2 F Y3. Nah, ini tinggal disederhanakan berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial itu sisanya berarti 5 faktorial bagi 2 faktorial itu 2 faktorial 3 kali 4 kali 5 ya per 2 faktorial berarti ini
20, 60 ya. Nah, 60 kita kali dengan F dari Y2. Ini pangkat 0 jadinya 1, kemudian 1 dikurang F Y3 dipangkatkan 2, F Y2 dikali lagi dengan F Y3. Seperti itu bentuknya jadinya. Ya, jadi nanti bisa disesuaikan ya. Nanti tinggal misalkan saja dicari itu ya bentuk fx-nya seperti apa. Misalnya nanti kita lihat contoh kasusnya. Nah, fungsi statistik terurut beberapa itu yang pertama tentunya kalau YN dikurang Y1 itu merupakan range-nya ya. Jadi data terbesar kita kurangin dengan data terkecilnya. Kemudian Y1 ditambah YN dibagi dengan 2 ini merupakan mid range ya atau nilai tengah dari eh, si rentangnya gitu ya. Kemudian kalau dari YN plus 1/2 ini merupakan median dari sampel kalau misalkan si N-nya ini ganjil ya catatannya dia N-nya harus ganjil gitu. Ya, jadi eh, ya ini beberapa fungsi dari order statistik yang mungkin penting gitu ya. Nah, kita coba lihat ke contohnya. Nah, misalkan Y1 kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari Y4. Merupakan order statistik dari random variable, random sampel dengan ukurannya adalah 4 gitu ya. Berarti kita tahu ini adalah N-nya, ya, N-nya sama dengan 4. Dari distribusi dengan fungsi peluangnya, fx-nya adalah M pangkat min X untuk X-nya dari 0 sampai tak hingga dan 0 L where. Ya, berarti ini 0 untuk yang lainnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan peluang bahwa Y4-nya itu lebih daripada sama dengan 3. Oke, eh, berarti pertama-tama di sini kita perlu tahu dulu bahwa kita mau mencari bentuk dari eh, kan kita akan menghitung 4 di sini ya, Y4 gitu ya. Berarti kita tentukan nanti nilai dari si GY4 gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, kalau misalkan rumusnya, nah dari persamaan yang ini sudah ada gitu ya. Nah, eh, jadi kita perhatikan dulu apa sih tujuan yang mau kita capai gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kan probabilitas bahwa Y4 itu lebih dari sama dengan 3. Secara matematis ini kan bisa kita hitung sebagai integral dari 3 sampai dengan tak hingga dari fungsi G4 Y4 ya dari D Y4. Nah, berarti kan kita perlu tahu bentuk rumusan dari G4 Y4-nya gitu ya. Nah, perhatikan tadi untuk G4 Y4 tadi rumusannya itu di sini n faktorial k min 1 faktorial kemudian n min k faktorial ya. Berarti karena di sini kasusnya ini berarti k sama dengan n gitu ya. Berarti n faktorial 4 faktorial kemudian k min 1 yaitu berarti 4 kurang 1 ya 3 faktorial kemudian n min k berarti 0 faktorial kemudian tadi FYK-nya pangkat K min 1, 1 dikurang FYK-nya di pangkat N min K dikali dengan FYK. Gitu ya. Berarti di sini bentuknya adalah FY4 dipangkatkan K min 1 pangkat 3 berarti kemudian 1 dikurang FY4 dipangkat N min K berarti pangkat 0 ya kemudian dikali dengan K Y4 berarti ya. Nah, bisa kita lihat di sini ini sama aja dengan yang bentuk seperti ini ya, 4 faktorial, kemudian dibagi dengan 3 faktorial, lalu FY4 dipangkatkan 3. Nah, bentuk 1 dikurang FY4 dipangkat 0 ini kan ini sama dengan 1 ya, dikali dengan FY4 gitu ya. Atau sama aja, eh, karena kita sudah tahu bentuknya, ya, ini boleh kita buat sebagai 4 dikali dengan eh, F dari Y4 dipangkatkan tadi
dipangkatkan 3 lalu dikali dengan FY4. Nah, kita punya fx-nya. Nah, kita cari dulu untuk fungsi distribusinya, yaitu rumusnya kan integral dari 0 sampai x dari fungsi ini, sorry ya, ini harusnya ada dx-nya ya, e pangkat min x dx. Nah, di mana hasilnya itu adalah 1 dikurang e pangkat min x ya. Ini eksponensial sebenarnya, dengan mudah kita tahu gitu ya. Nah, berarti untuk f y k itu kan bentuknya menjadi e min y k, dan kalau fungsi f y k-nya, f besarnya itu 1 dikurang e min y k gitu. Nah, ya udah kita substitusikan, berarti f 4-nya ini tadi bentuknya 1 dikurang e min y 4 dipangkatkan 3. Lalu ini bentuk dari fungsi peluangnya untuk Y4, yaitu E min Y pangkat 4. Sorry, E min Y4. Sudah, jadi pertanyaannya tadi ini sebenarnya setara kayak peluang bahwa 3 kurang daripada Y4 ya, sama aja dengan peluang Y4 kurang, lebih dari sama dengan 3. Tadi integral dari 3 sampai tak hingga dari GY4. Nah, tadi GY4-nya sudah kita dapatkan ya, 4 1 dikurang E min Y4 dipangkatkan 3 lalu E min Y4. Nah, ini bisa kita lakukan pemisalan ya. Jadi kita gunakan metode substitusi. Kalau misalkan U-nya itu dia adalah 1 dikurang E min Y4, ya, E pangkat min Y4, maka turunannya tentunya adalah D-nya E min Y4 DY4 gitu. Nah, jadi bentuk integral yang ini itu sama aja kayak integral 3 sampai tak hingga dari 4. Tadi dimisalkan ini sebagai U ya. Nah, ini U pangkat 3. Nah, yang E min Y4 ini merupakan DU-nya gitu ya. Nah, 4 U pangkat 3 diintegralkan itu merupakan U pangkat 4 ya. Kemudian kita kembalikan bentuk U-nya jadi 1 dikurang E min Y4 dipangkatkan 4 ya, batasnya tadi tak hingga sampai dengan 3 sampai dengan tak hingga. Nah, yaudah dimasukin nilai Y4-nya, tak hingga dan juga 0 ya. Dipangkatkan dengan 4 ya. Nanti ini dimasukkan kalau dia tak hingga. Ingat 1 dipangkatkan menuju min tak hingga, itu dia yang ini, komponen ini harusnya nilainya menuju 0 ya. Nah, berarti ini 1 dipangkat 4 itu 1. Kemudian ini nanti tinggal dihitung. Nah, berarti ini hasilnya, perhatikan di sini 1 ya, sesuai. Oke. Kemudian ini itu nilainya adalah 0,815. Nah, jadi kalau dihitung hasil akhirnya adalah 0,184763 seperti itu. Jadi sebenarnya cukup mudah. Yang penting tadi dipahami kembali ya apa pertanyaannya. Tuh. Nah, nanti mungkin dicoba ya gitu. Misalkan masih menggunakan informasi yang sama, tentukan bahwa misalkan probabilitas Y2-nya atau Y1 deh. Y1-nya Y1-nya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, ini nanti gimana nih? Coba ya. Nanti teman-teman coba ini nilainya kira-kira seperti apa gitu ya. Berarti apa yang perlu diketahui untuk menyelesaikan persamaan ini gitu, penyelesaiannya ya, nanti dicoba. Kita coba lihat dulu ke contoh yang lainnya. Misalkan Y1, Y2, Y3, Y4 ya, di sini Y1 kurang dari Y2, kurang dari Y3 dan kurang dari Y4 itu menyatakan order statistik dari sampel acak berukuran 4 dengan distribusinya punya PDF seperti ini ya. 2x untuk x di antara 0 dan 1 dan 0 untuk yang lainnya. Nah, jadi kita bisa mengekspresikan PDF dari Y3 dalam bentuk fx dan juga f besar x-nya. Kemudian kita bisa menghitung bahwa peluang setengah itu kurang daripada Y3 gitu. Nah, perhatikan bahwa di sini kita punya fx-nya ini merupakan x kuadrat ya, yang mana itu berlaku untuk ketika x-nya di antara 0 dan 1 gitu ya. Nah, karena kita mau menghitung 3 ini berarti kita butuh dulu bentuk G3 Y3-nya gitu ya. Nah, G3 Y3 berdasarkan persamaannya tadi maka bentuknya akan menjadi 4 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial, kemudian Y3-nya dikuadratkan lagi ya. Kemudian 1 dikurangi Y2 dipangkatkan 2
dipangkatkan satu di sini harusnya ya, kemudian dikali dengan 2Y3. Ini adalah nilai dari F Y3-nya. Kemudian yang ini adalah sorry, itu adalah satu dikurangin F Y3 dipangkatkan satu. Kemudian yang ini itu adalah eh, F Y3 dipangkatkan 2. Ya, ingat tadi rumusannya bahwa GK dari YK itu, sorry, GK YK itu sama dengan N faktorial K kurang 1 faktorial, lalu N min K faktorial, F YK dipangkatkan K min 1, kemudian 1 dikurang F YK dipangkat N dikurang K, lalu dikali dengan F YK. Tadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita punya ini N-nya sama dengan 4, kemudian di sini kita tahu bahwa K-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, jadi bentuk pertamanya seperti itu. Ya sudah, kalau seperti itu, ini tinggal kita sederhanakan kembali. 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial itu hasilnya adalah 12 ya. Nah, 12 dikali dengan 2 di sini menjadi 24. Kemudian kita kali dengan Y3 dikuadratkan, dipangkatkan 2, pangkat 4, berarti dikali sini pangkat 5, gitu ya. Nah, berarti ini Y3 pangkat 5 dikurangin, karena di sini ada pangkat 2-nya lagi, jadi pangkat 7 ya. Y3 dipangkatin 7, dan 0 untuk lainnya. Ya, ini untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, ya udah, karena kita mau hitung setengah kurang dari Y3, berarti dari setengah sampai dengan tak hingga dari fungsinya gitu ya. Tinggal dihitung. Nah, karena di sini tadi batasnya adalah nilainya 1, berarti dari setengah sampai 1 di sini gitu ya. Nah, ini fungsinya tadi 24, Y3 pangkat 5 dikurang Y3 pangkat 7. Nah, ini tinggal diintegralkan saja ya. Saya rasa cukup mudah integralnya. Berarti itu 24. Kemudian Y3 pangkat 5 itu harusnya hasil integralnya adalah Y3 dipangkatkan 6 per 6 ya. Dikurangin dengan berarti Y3 pangkat 8 per 8 ya. Tinggal substitusikan 1 dan setengah gitu. Nanti didapatkan hasil akhirnya itu 243 per 256 seperti itu saja. Ya, jadi tidak sulit sebenarnya ya. Nah, kita coba lihat contoh lain. Misalkan X1, X2, X3 itu merupakan sampel acak dari distribusi kontinu dengan fungsi fx-nya itu adalah 2x ya. Sama kayak tadi, ini x-nya dari 0 sampai dengan 1 dan 0 untuk yang lainnya. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah compute the probability that the small of X1, X2, X3 exceed the median the distribution. Oke, kemudian yang ketiga, if Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3 adalah order statistik, tentukan korelasi di antara Y2 dan juga Y3 gitu. Nah, kalau kita misalkan tadi mediannya itu adalah M, jelas kita tahu FM-nya itu adalah 0,5. Nah, kan kita tahu nilai paling kecil dari sini itu adalah minimum dari X1, X2, X3. Nah, berarti sama aja kayak yang A itu kita mau menentukan peluang bahwa minimum dari X1, X2, X3 itu adalah lebih daripada M. Ya, berarti ini sama aja kayak peluang bahwa X1-nya lebih dari M, X2-nya lebih dari M, dan X3-nya lebih dari M. Ya, sama aja kayak peluang X1-nya, karena dia saling bebas ya sama, berarti sama aja kayak X1 lebih daripada M dipangkatkan 3, gitu ya, karena kita punya 3.
UBH acaknya tadi, sampel acaknya. Nah, probabilitas X lebih dari itu kan dia satu dikurang FM ya. Nah, berarti karena FM-nya tadi dia kita tahu 0,5, berarti satu dikurang 0,5 dipangkatkan 3, ya hasilnya adalah 0,125. Itu untuk yang A. Nah, untuk yang B, nah PDF dari YK tadi kan bentuknya seperti ini ya. Kita sudah tahu ini bentuk umumnya. Karena N-nya 3, maka tentunya bentuk dari FY2 itu adalah menjadi seperti ini. 6 FY dikalikan seperti ini ya. Kemudian ini kalau misalkan untuk Y3 ya, di mana kita tahu FY-nya adalah Y kuadrat dan F kecil Y-nya itu 2Y ya. Ini fungsi distribusinya dan juga fungsi peluangnya tadi. Ya, berarti kalau misalkan kita substitusikan ya nilai dari FY2 dan juga FY3 nanti bentuknya jadi seperti ini. 12 Y pangkat 3, 1 dikurang Y dikuadratkan 6 Y pangkat 3. Gitu ya. Jadi ini masing-masing. Oke, tinggal disubstitusikan nanti nilai-nilainya gitu ya. Nah, setelah itu ya tujuannya apa? Tujuannya kan kita mau menentukan pertanyaannya kan adalah korelasi ya. Korelasi dari Y2 dan Y3 gitu ya. Nah, berarti kita perlu mengetahui bentuk ekspektasinya. Nah, kita cari ekspektasi dari Y2-nya berarti adalah integral dari 0 sampai 1, tadi karena nilainya 0 sampai 1 ya. Y kita kali dengan fungsi peluangnya ya, diintegralkan terhadap dy. Nah, kalau dihitung nanti ini integral biasa ya, tinggal dikali-kalikan saja, kemudian dihitung, disederhanakan hasil integralnya, nanti diperoleh nilainya adalah 24/35. Kemudian bisa ditentukan ekspektasi Y kuadratnya ya dari Y2, caranya sama. Saya rasa teman-teman sudah bisa nanti untuk mengintegralkannya nanti diperoleh nilainya setengah sehingga bisa didapatkan variansinya itu ternyata nilainya adalah ini 73/2450. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan untuk Y3 ya, ekspektasinya rumusnya berarti integral 0 sampai 1 Y dikali dengan FY3-nya, nanti dihitung nilainya, hasilnya itu 6/7, kemudian ekspektasi dari Y kuadratnya itu 3/4, dan variansinya nanti dihitung hasilnya adalah 3/169. Nah, sorry, 196. Nah, ingat eh, rumus dari korelasi itu kan sebenarnya ini ya, rumus umumnya. Ini tujuan kita gitu ya. Nah, tadi kita hanya sudah mengetahui nilai variansinya. Kita belum tahu nilai dari kovariansinya. Ya, kita butuh itu. Nah, perhatikan bahwa rumus dari kovariansi itu adalah ekspektasi dari Y2 dan Y3, kemudian dikurangi dengan ekspektasi Y2 dikali dengan ekspektasi Y3. Nah, untuk menghitung ekspektasi dari Y2, Y3, berarti kita akan menggunakan PDF bersama dari Y2, Y3 ya. Rumus yang tadi ketika kita tahu bahwa Y2 itu kurang daripada Y3. Sehingga distribusi gabungannya menggunakan rumus yang sudah ada tadi, yaitu FY2, Y3 itu adalah 6 dikali FY2 dikali FY3, lalu dikali F besarnya, fungsi distribusinya, lalu 1 dikurang FY2. Ya, ini menggunakan rumus yang ini tadi. Nah, ini yang PDF gabungan dua statistiknya. Ya, menggunakan persamaan itu. Ya, nanti tinggal disesuaikan di sini ya. Dimana tadi kan jelas ya di sini N-nya itu 3, N sama dengan 3 gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya itu bentuknya adalah 24 Y2 pangkat 3, Y3, 1 dikurang Y3 pangkat 2. Ya sudah, kalau kita mau menghitung ekspektasinya, berarti perhatikan di sini batasnya. Ya, pertama kalau kita integralkan terhadap Y2, berarti batas Y2 itu kan dia dari 0 sampai dengan Y3 gitu ya. Makanya di sini integral dari 0 sampai dengan Y3 gitu ya. Dari fungsinya berarti Y2 Y3 ya ini adalah bentuk ekspektasi, kemudian ini adalah fungsi peluangnya ya. Ini F-nya. Nah, ini sementara untuk Y3 itu dia kita ambilnya dari 0 sampai dengan 1
gitu ya. Jadi kita integralkan dulu terhadap Y2, nanti ini saya rasa teman-teman sudah bisa lah ya mengintegralkannya. Yang tidak ada unsur Y2-nya itu boleh kita keluarkan dulu seperti ini. Nah, jadi kita fokus pada integral yang ini saja. Nah, hasilnya ini itu adalah Y3 pangkat 5 dibagi dengan 5 ya. Nah, kita kalikan ke bentuk persamaan ini tadi. Kita ya sederhanakan lah mana yang kira-kira bisa. Nah, sini keluarkan yang bentuk konstanta 24/5. Kemudian untuk sisanya tetap ya, berarti integral dari 0 sampai 1, ya 3 pangkat 7 ya, dari 2 ditambah dengan 5. Kemudian ini eh, 2 tambah 5 itu berarti 9 ya. Oke, atau boleh dibuat seperti ini. Y3 pangkat 7, 1 dikurangi Y2 itu boleh juga tetap seperti itu ya. Atau boleh dipecah seperti ini juga sama aja gitu ya. Dan ini kalau misalkan dihitung nanti hasilnya 1/8 dan juga 1/10 ya. Karena ini hasilnya pastinya adalah eh, Y3 pangkat 8/8, yang ini dia Y3 pangkat 10/10 gitu ya. Jadi kalau dimasukin nilai 1 dan 0 hasilnya seperti itu. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 24/5 dikali 1/10 per 40 ya. Atau kalau mau disederhanakan ini boleh. Ini kita bagi dengan 8, 3, ini bagi 8, 5. 5 kali 5 berarti 3/25 boleh gitu ya. Kalau misalkan mau disederhanakan. Nah, berarti bentuk dari kovariansinya, ya oke ini 3/25, ini tadi adalah ekspektasi gabungannya tadi, ya 3/25 yang ini tadi sudah kita hitung, kemudian ini ekspektasi Y2, ini Y3, hasilnya itu adalah -207/1225. Nah, jadi untuk eh, korelasinya adalah tinggal dihitung saja ya, distribusikan nilai-nilai yang sudah kita dapat, nanti diperoleh ternyata korelasinya adalah -0,45 seperti itu saja. Ya, memang lumayan panjang dan agak riuh gitu ya, tapi sebenarnya tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi yang penting dipahami saja dulu ketika ada soal goals-nya itu mau apa gitu, tujuannya apa yang mau dihitung, kita tentukan gitu ya. Nah, kemudian kita cari apa-apa yang kira-kira nilainya dibutuhkan gitu ya, seperti ini tadi. Oke, itu untuk contoh yang ini. Mungkin kita bisa lanjut dulu. Oke, nah ini contoh selanjutnya. Misalkan Y1 kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari Y4, kurang dari Y5 adalah order statistik dari sampel berukuran 5. Oke, N-nya 5 di sini. Dengan fungsi PDF-nya adalah E pangkat min X. Untuk X-nya dari 0 sampai dengan tak hingga gitu ya. Ini lagi-lagi pakainya eksponensial. Nah, tunjukkan bahwa Z1 sama dengan Y2, Z2 sama dengan Y4 dikurangi Y2 adalah independen. Nah, hint-nya itu adalah tentukan dulu join VDF dari Y2 dan Y4. Oke, jadi dia sudah kasih hint-nya di sini ya, bahwasannya kita akan tentukan dulu PDF bersama dari Y2 dan Y4, lalu kita tunjukkan bahwa PDF-nya itu, join-nya itu bisa kita tulis sebagai hasil perkalian dari dua buah fungsi yang masing-masing hanya bergantung pada satu variabel gitu. Nah, karena tadi kita punya fungsi peluangnya adalah E pangkat min X, jelas di sini kita tahu bahwa ini adalah fx-nya, yaitu 1 dikurang E pangkat min X. Nah, PDF gabungan dari Y2, Y4, di mana kita tahu bahwa bentuknya seperti ini. Nah, menggunakan rumus yang tadi, ya, kita punya, berarti ini adalah N faktorial, kemudian I dikurang 1, lalu J kurang I dikurang 1, lalu ini adalah N dikurangin dengan J. Nah, nanti tinggal disubstitusikan ya, menggunakan persamaannya yang tadi. Ini ya, tinggal substitusikan aja nilai-nilainya. Nah, ini di bentuk umumnya, kemudian kita substitusikan nilai masing-masing, sehingga nanti hasil akhirnya bentuknya adalah seperti ini. Ya. Nah, kita perhatikan bentuk itu gitu ya. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu transformasinya. Kita tahu bahwa tadi Z1-nya itu Y2 atau sama aja Y2 sama dengan Z1 gitu ya. Kemudian tadi kita tahu bahwa Z2 itu Z2 itu sama dengan Y4 Y4 dikurangin dengan Y2. Berarti dari sini kita peroleh Y4 itu sama dengan Z2 ditambah dengan Y2
di mana Y2-nya adalah Z1, berarti Z1 ditambah dengan Z2 gitu ya, kita punya transformasi ini. Nah, berarti kalau kita mau, jadi kan kita perlunya itu adalah FZ-nya ya. Kita mau tunjukkan bahwa Z1 dan Z2 itu saling bebas gitu kan tadi ya. Nah, berarti kan untuk fungsi FZ-nya itu sama aja kayak fungsi FY2 Y4 pada titik Z1 dan juga Z1 tambah Z2 kita kali dengan transformasi Jacobi-nya. Nah, di mana kita tahu untuk Jacobi-nya itu pertama-tama si Y2-nya kita turunkan terhadap Z1 lalu diturunkan terhadap Z2, begitu juga dengan Y4-nya. Nah, Y2-nya diturunkan terhadap Z1 itu nilainya 1 dan terhadap Z2 itu nilainya 0 karena fungsinya hanya Z1 saja. Sementara kalau untuk si Y2 Y4 ini kan dia Z1 dan Z2 ya, Z1 tambah Z2. Jadi kalau kita turunkan terhadap masing-masing Z1 dan Z2 pasti nilainya sama-sama 1. Nah, dan hasilnya ini ya, hasil matriksnya ini tadi itu pasti sama dengan 1 ya. 1 kali 1 dikurangin 0 kali 1 yaitu 1 gitu ya. Nah, berarti kita tahu untuk si F Z1 Z2-nya ya di titik Z1 Z2 itu tadi kan bentuknya sama aja kayak ini, kita kali dengan Jacobi-nya yaitu 1 ya. Nah, jadi ya udah kita substitusikan kembali ke persamaan yang sudah ada tadi ini ya 120 1 dikurang E min Y2 E min Y4 dikurang E min Y2 E min Y4 E min Y2 dan E min Y4. Kita substitusikan ke nilai itu. Substitusi nilai dari si Z1 dan juga Z1 tambah Z2-nya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Atau kalau disederhanakan itu jadi bentuknya seperti ini. Nah, perhatikan bahwa di sini kita bisa nyatakan dia sebagai dua buah perkalian yang mana dia sama-sama yang ini itu pada Z1, yang ini dia Z2. Jadi dua komponen yang berbeda gitu ya. Nah, karena kita bisa nyatakan sebagai perkalian seperti itu, ya terbukti bahwasanya memang si Z1 dan Z2-nya ini dia saling bebas gitu. Meskipun kita nggak tahu persis bahwa seperti apa bentuk F dari Z1 dan FZ2. Yang penting ingat kan ya, kalau kita punya X dan Y independen, berarti kita punya Fx, Y-nya itu sama dengan Fx dikali dengan Fy gitu. Jadi dasarnya dari situ kita cari. Oke. Tuh, oke, ini ada satu contoh lagi. Eh, Nah, nanti ini mungkin teman-teman bisa coba ya sebagai latihan. Jadi di sini Y1-nya kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari Y4, kurang dari Y5 merupakan statistik terurut dari distribusi dengan fungsi peluangnya seperti ini. Oke, ini harusnya sampai tak hingga ya. Pertama, hitunglah probabilitas Y4-nya lebih dari 1, kemudian tentukan G24 dari Y2Y4-nya. Oke. Pertama-tama kita tentukan dulu untuk Fx-nya pastinya 1 dikurang E min X ya, sudah jelas. Eh, untuk yang poin A itu berarti eh, probabilitas dari Y4 lebih dari sama dengan 1 itu sama aja kayak integral dari 1 sampai T hingga dari G4 Y4 DY4. Nah, berarti kita perlu tentukan dulu G4-nya seperti apa. Nah, di sini juga sudah dikasih ya eh, rumusnya. Berarti karena di sini N-nya itu 5, ya, ini N sama dengan 5, jelas ya, paling besar. Nah, berarti saya tulis di sini saja ya. Kita tahu nilai dari G Y4-nya itu sama dengan 5 faktorial. Kemudian K min 1 berarti 4 kurang 1, 3 faktorial. Lalu N dikurangin K berarti 5 kurang 4 itu 1. Kemudian F dari Y4 dipangkatkan 3. Lalu 1 dikurang F Y4 dipangkatkan dengan 1. Lalu dikali dengan F Y4. Berarti 5 faktorial bagi 3 faktorial itu hasilnya adalah 20 ya. Nah, 20. Kemudian F-nya ini berarti 1 dikurang min Y4 dipangkatkan 3. Kemudian yang ini
eh, E min Y4, kemudian FY4-nya itu berarti E min Y4. Nah, berarti ini sama aja kayak integral 1 sampai hingga 20. Lalu ini 1 dikurang E min Y4 dipangkatkan 3. Kemudian E pangkat min Y4 dikali E pangkat min Y4 tadi berarti E pangkat eh, E min 2 Y4 ya. 2 kali Y4. Kemudian D Y4. Nah, ini tinggal diintegralkan saja sebenarnya ya. Ini 20 integral 1 sampai hingga eh, 1 dikurang E min Y4 dipangkatkan 3 E min Y4 boleh dituliskan buku pangkatkan 2 seperti ini juga boleh ya. D Y4. Nah, itu nanti tinggal diselesaikan saja ya. Coba sebentar, ada yang salah. E pangkat min Y4, oke bener ya. Oke, nanti tinggal diselesaikan saja boleh. Tapi kayaknya ini harus pakai parsial ya, karena di sini pangkatnya 2. Di sini kalau misalkan tadi kita mau pakai substitusi, kayaknya nggak bisa ya. Coba nanti gunakan parsial ya. Atau boleh kalau substitusi saya kurang yakin ya ini bisa apa enggak. Soalnya kalau kita misalkan ini sebagai U, nanti turunannya nggak bakal ngebentuk yang ini gitu ya. Tapi nanti boleh sih dicoba ya, atau pakai substitusi. Itu sih. Coba ya, kalau misalkan U-nya adalah 1 dikurang E min Y4, maka kan jelas DU-nya adalah E min Y4 DY4. Berarti bentuk integralnya menjadi 20, 1 sampai hingga U pangkat 3. Kemudian ini eh, masih ada E pangkat min DY. Ini kan boleh kita tulis ya, perhatikan bentuk yang ini. Ini itu dia sama aja kayak E min Y4 dikali E min Y4 DY4 gitu ya. Nah, ini tadi sebagai DU-nya. Nah, kemudian ini berarti boleh kita tulis sebagai eh, 1 dikurang U ya. Ya, itu bentuknya. Berarti ini 1 dikurang U DU. Ya, nah ini boleh ternyata bisa pakai substitusi. Nanti ini berarti sama aja kayak 20 integral 1 sampai hingga U pangkat 3 dikurang U pangkat 4 DU. Ya, nanti silahkan diselesaikan saja ini integralnya hasil akhirnya nanti seperti apa. Kemudian untuk yang B ini saya rasa juga mudah. Di sini jelas udah Y2 Y4 tinggal disubstitusikan nanti ke persamaan yang ini ya. Untuk yang B nanti tinggal pakai persamaan ini saja. Nanti silahkan dicoba ya sebagai latihan ya. Oke, mungkin begitu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti silahkan dicoba ya soal latihan yang tadi sudah saya berikan. Biasanya ini sangat masuk ya di ujian untuk order statistik, jadi silakan dipelajari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi.